Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha fi usrik wa yusrik. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang lucu tak? Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman serta sehat wal afiat sehingga kita dapat berkumpul, bermuajahah, bertatap muka yang insyaallah dipenuhi dengan barakahnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada keluarga dan sahabatnya dan kita selaku umatnya insyaallah mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi saya di sini ingin menyampaikan tentang takwa. Takwa. Apa itu takwa? Ma huwa takwa? Di dalam ayat Quran tadi, ya ayyuhal bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati dalam keadaan selain daripada agama Islam. Nah, bagaimana kita tahu apa itu takwa? Nah, takwa itu kita mengikuti daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi menjauhi daripada larangannya. Itu kata takwa. Nah, gimana kita bisa mengetahui kita apa yang dilarang, apa yang harus kita lakukan? Nah, dengan ahkamul Islam, hukum-hukum Islam. Ada berapa hukum Islam? Hah? Hukum Islam ada 5. Wajib, sunnah, terus mubah, haram, makruh. Nah, yang wajib gimana? Apa sih artinya wajib? Ketika kita lakukan mendapatkan, Ustaz Rais pernah nih ngomong, ketika kita melakukan mendapatkan pahala, dan ketika kita meninggalkan berdosa. Seperti apa? Kita ibadah, sholat. Nah, apalagi rukun Islam kayak zakat, puasa, pergi haji wajib nggak? Enggak. Bagian mampu. Gimana kalau yang nggak mampu? Ada orang duitnya banyak, kaya, tapi dia nggak mau pergi haji. Nah, pergi haji itu adalah salah satu juga panggilan Allah. Ada yang tukang becak, ngumpulin duit, alhamdulillah bisa berangkat haji, walaupun dia kayak dalam pandangan kita dia itu miskin, cuma tukang becak, tapi karena panggilan Allah dia bisa berangkat haji. Nah, artis-artis loh yang banyak duitnya loh, ada yang gak haji karena Allah gak manggil mereka untuk datang ke rumahnya Baitullah. Nah, terus sholat. Nah, sholat itu juga adalah wajib, yang mana kalau kita tinggalkan kita berdosa. Ibaratkan sholat itu adalah
As-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Sebagaimana kalau rumah tanpa tiang bisa nggak diri? Bisa, cuma cepet ambruk. Zakat itu ibarat rumah itu ventilasinya. Kalau nggak ada ventilasi, gerah, pengap. Nah, kalau puasa itu ibarat adalah atapnya, atap daripada rumah. Kalau nggak ada atap, kita bisa kehujanan, kepanasan. Nah, itulah yang wajib. Nah, sekarang yang sunnah. Nah, huwa sunnah, apa itu sunnah? Ketika kita lakukan mendapatkan pahala, dan ketika kita tinggalkan tidak apa-apa. Tapi dalam sebagian ulama itu mengatakan kalau kita tidak melakukan itu rugi. Karena apa? Yang seharusnya kita mendapatkan uang, seharusnya kita mendapatkan pahala, ini kita tidak dapatkan. Contoh. Assalamualaikum. Woi Pak, siap. Contoh, sholat sunnah rawatib, sholat ba'diyah qobliyah. Nah, kalau kita nggak lakukan nih sholat ba'diyah qobliyah, dapat pahala nggak? Nggak dapat. Makanya sebagian ulama ngomong rugi kalau misalkan nggak melakukan yang sunnah. Gimana ibarat kita nih nanti kita makan, kita lakuin cuma yang wajib-wajib aja, yang sunnah nggak kita lakuin. Ibarat kita makan cuma pakai nasi, nggak ada lauk pauk, karena nasi makanan pokok. Lauk pauknya nggak ada, enak nggak? Nggak enak. Nah, makanya dicampur yang sunnah-sunnah. Nah, sebagaimana yang sunnah itu menambal hal-hal kita yang bolong dalam yang wajib. Nanti ada dalam kitab, ada seorang melakukan yang wajib-wajib doang nih, di surga cuma dapat itu aja. Nah, ada yang lebih tinggi, wah enak banget nih dia, derajatnya lebih tinggi di surga. Karena apa? Dia melakukan yang sunnah-sunnah juga, nggak cuma melakukan yang wajib. Nah, kemudian yang haram, apa itu haram? Ketika kita lakukan, kita mendapatkan dosa. Ketika kita tinggalkan, kita berpahala. Contohnya apa? Minum khamar, makan khinzir, babi. Nah, tapi kan kita setiap hari ini nggak makan khamar, nggak minum khamar, nggak makan babi, kita pahala dong setiap hari. Nggak gitu konsepnya. Nah, gimana konsepnya? Ketika kita diajak nih sama temen, woi, enak nih daging kriuk bakso babi tuh ada di BSD. Nah, terus lu mau gak nih makan? Enggak. Nah, di situ pas dia menolak baru ada pahala. Ketika kita menolak, woi, sini lu, apaan bang? Nih minum nih, arak. Enggak bang, minum enggak? Enggak. Nah, kita nolak, kekeh untuk nolak, maka itu pahala buat kita. Nah, itu yang haram. Kalau yang mubah gimana? Kalau yang mubah, jika kita lakukan, nggak apa-apa. Jika kita lakukan dan tinggalkan itu boleh-boleh saja. Contohnya apa? Makan, minum. Tetapi gimana caranya supaya mubah ini bisa mendapatkan pahala? Mubah ini kita mendapatkan kebaikan. Contoh kita makan kan nggak dapat pahala. Gimana caranya supaya dimakan dapat pahala? Ada ulama juga mengatakan kita nazarin. Ada juga kita niatin. Kita makan niat untuk supaya nanti kita ibadah itu kuat, sehat. Wah, nih gue niat makan supaya nanti pas gue sholat zuhur, pas gue sholat maghrib, gue kuat nih sholat ibadah, gak ngantuk nih. Nah, itu pahala. Kalau ulama juga nazar biasanya. Saya mau niat puasa nih. Saya mau niat puasa hari Kamis. Hari Kamis dilakukan, itu pahalanya besar. Nah, seperti itu yang mubah. Kalau yang makruh dilakukan sama enggak tidak apa-apa. Allah tidak menyukainya hal-hal yang makruh.
Tadi dalam hadis Rasulullah SAW, ittaqallaha fi usrika wa yusrik. Bertakwalah kepada Allah dalam susah maupun senang. Kita lagi susah, bertakwa sama Allah. Kita lagi senang, bertakwa sama Allah. Jangan pas kita lagi susah doang nih, kita ingat Allah, ya Allah. Kita lagi banyak utang nih, sholat tahajud sampai sujudnya 1 jam, tiduran lama-lama. Nah, kita lagi banyak pikiran diputusin cewek, baru ingat Allah. Sholat duha, sholat tahajud. Yang gak biasa sholat 5 waktu, ini jadi rajin sholat 5 waktu karena ada masalah doang. Karena lagi ada musibah. Coba kalau lagi gak ada musibah, baru-baru ingat Allah. Ya. Main kalau punya pacar, main mau bersama pacarnya. Ya, yang punya duit banyak, slot dulu. Nah, itu kalau lagi punya duit, gak ingat Allah, lupa sama Allah. Seakan-akan Allah itu gak ada di pikirannya. Tapi ketika kita lagi susah, lagi kena musibah, lagi tidak baik-baik saja, itu baru ingat Allah. Nah, makanya ittaqullaha fi usrik wa yusrik. Bertakwalah kepada Allah dalam senang maupun susah. Nah, mungkin hadal ini cukup sekian dari saya. Jika ada yang mau tanya, fadhal, silakan. Jika nggak ada, akan saya tutup. Ayo, baik. Baik. Tanya tambahan, bukan pertanyaan. Jangan nguji ya. Jangan nguji. Iya. Aji biasanya nguji lah. Iya. Kalau misalkan ini dah, nanya. Itu nggak nanya tuh, nguji tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara lebih. Jadi kan kalau misalkan mungkin ada segelintir orang yang dipaksa, padahal dia menghukumi dirinya itu dipaksa, tapi padahal dia tuh emang mau aja, tapi dia ngalibiin dipaksa gitu. Ada nggak sih sekarang dipaksa itu seperti apa? Gini nah, misalnya kita lagi nongkrong nih, nah kebetulan kan lagi di tongkrongan itu adalah minum-minum lah, Amer, iya, Paine, anggur merah, intisari nekat. Udah pada bauk nih ya. Bauk. Minum. Oh, mau. Kalau nggak minum, gua nggak temenin lo. Nah, akhirnya minum. Nah, itu hukumnya apa tuh? Itu hukumnya orang yang menolak keras diajak minum. Tapi enggak, tadi minum juga mabok lagi. Nah, itu lihat dulu, tergantung dia udah nolak keras nggak. Dia udah nolak pokoknya paling senolak-nolaknya. Kalau misalkan dia kayak nolak basa-basi, enggak, biar ditawarin lagi. Nah, itu tetap dia dosa. Misalkan gua nolak, enggak, nolaknya biasa nih, supaya ntar tawarin lagi, udah minum aja. Oh iya, enak nih ya kali ya. Pengen tahu nih rasanya. Nah, itu dosa. Kecuali dia nolak terus tiba-tiba, lu kalau nggak minum nih, gua bacok lu ya, gua bunuh ya. Nah, itu nggak apa minum sedikit aja, ngerasain. Enggak, kurang. Nah, itu kita nggak termasuk dosa karena pemaksaan. Nah, itu karena pemaksaan, kita nggak termasuk dosa. Berarti itu ya syaratnya harus lebih kuat dari kita. Gitu? Iya, nolak harus kuat. Jangan. Nah, seperti itu. Oke, siap. Makasih. Ya. Dan satu dua. Nggak pernah nih Tati makan. Pas habis makan, udah kenyang, enak nggak? Enak. Wah, iya. Pas kita lihat, bisa daging daging B2. Nah, itu gimana? Nah, itu nggak termasuk dosa karena kita awalnya nggak tahu. Karena kan kita nggak bisa, kalau misalkan udah kita makan nih, udah kenyang nih, udah rasain enak, tiba-tiba teman ngomong itu babi, kita nggak bisa
muntahin. Kalau bisa muntahin. Kalau nggak bisa, ya nggak apa, nggak dosa. Karena kita awalnya nggak tahu. Soalnya kita tahu, ini babi nih, gue berperang nggak tahu aja, biar nggak dosa. Nggak ada, itu tetap dosa. Kalau kita nggak tahu dari awal, tiba-tiba udah kita makan. Kalau bisa, paling bisa banget muntahin. Kalau nggak bisa, ya udah nggak apa, nggak dosa, nggak dosa. Nah misalnya gini Kak, kita lagi di luar negeri nih, kita kan nggak tahu tuh makanan itu halal atau haram. Ada yang bilang udah cukup baca Bismillah aja sama doa makan. Kalau ternyata itu makanan tidak halal, insya Allah Pak Man, katanya ada yang bilang begitu. Yang ngomong gitu kalau nggak salah kiai juga deh. Pernah dengar gitu. Nah itu gimana tuh? Itu sama halnya kayak darurat. Kayak kita nggak ada makanan lagi nih. Kita nggak ada makanan selain babi misalnya. Kita nggak tahu, pokoknya cuman babi, kita nggak ada lagi nih makanan halal nih. Darurat, kita udah lapar banget, udah mau setengah koit nih. Ya udah itu nggak apa karena darurat. Tapi makan jangan sampai kenyang, cukup sampai kita melanjutkan pekerjaan kita, jangan sampai kenyang. Nah itu nggak apa, sama halnya kayak darurat. Jadi nggak apa, nggak dosa. Nah, udah mungkin saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.